Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Dwi Wijanarko, SPD, STMT, Dr. Benyamin, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Tenaga Listrik, serta teman-teman mahasiswa yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Panggah Pauluksono selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 9 yang pada pagi hari ini akan memaparkan presentasi terkait penggunaan transistor dalam bidang teknik mesin. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok 9. Anggota kelompok 9 yaitu yang pertama, Saudara Akbar Noviarsa dengan NIM 52014211035. Yang kedua adalah Saudara Dwi Galih Puji Saputro dengan NIM 52014211036. Dan yang ketiga, Panggah Pauluksono dengan NIM 52014211037. Dan yang terakhir adalah Saudara Fahmi Irsyad Masruhan dengan NIM 52014211038. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi pada pagi hari ini, yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua dilanjutkan sesi presentasi oleh kelompok 9, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah kesimpulan, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, pertama kita memasuki sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini yaitu kegiatan presentasi dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi presentasi dari kelompok 9 terkait penggunaan transistor dalam bidang teknik mesin. Dalam hal ini, kelompok 9 akan menyajikan materi tentang penggunaan transistor dalam bidang teknik mesin. Baiklah, untuk presentasi yang pertama dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan-rekan kami persilahkan. Pengertian transistor. Transistor merupakan kependekan dari transistor dan resistor, yang berarti pengubahan tahanan atau menjadikan bahan yang bukan penghantar menjadi penghantar pada keadaan tertentu. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana perbedaan arus input atau tegangan inputnya memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis B, emitor E, dan kolektor C. Transistor terdiri atas 3 lapisan, yaitu negatif, positif, negatif, atau NPN, dan positif, negatif, positif, PNP. Prinsip kerja transistor. Prinsip kerja transistor tipe NPN. Apabila kaki berbasis transistor NPN dihubungkan dengan positif baterai dan emitornya dihubungkan dengan negatif baterai,
kaki kolektornya dihubungkan dengan terminal positif baterai yang lain dan kaki emitornya dihubungkan dengan negatif baterai, maka jika saklar dihubungkan, arus akan mengalir dari baterai ke kaki basis transistor IB, kemudian ke emitor, terus ke negatif baterai. Aliran arus basis ini menyebabkan transistor menjadi aktif sehingga kaki kolektor dan emitornya terhubung. Arus yang lebih besar akan mengalir dari baterai ke kolektor LC, ke emitor, kemudian ke negatif baterai. Jadi dengan memberikan arus yang kecil ke kaki basis transistor tersebut, maka arus yang besar akan mengalir lewat kolektor. Pada contohnya seperti pada gambar di samping ini. Prinsip kerja transistor. Prinsip kerja transistor tipe PNP. Apabila kaki basis transistor PNP dihubungkan dengan negatif baterai dan emitornya dihubungkan dengan positif baterai, kaki kolektornya dihubungkan dengan terminal negatif baterai yang lain dan kaki emitornya dihubungkan dengan positif baterai, maka jika saklar dihubungkan, arus dan akan mengalir dari baterai ke kaki emitor transistor, kemudian ke basis, terus ke negatif baterai melalui saklar. Aliran arus basis ini menyebabkan transistor menjadi aktif sehingga kaki emitor dan kolektornya terhubung. Arus yang lebih besar akan mengalir dari baterai emitor ke kolektor, kemudian ke negatif baterai. Jadi, dengan memberikan arus yang kecil ke kaki emitor basis transistor tersebut, maka arus yang lebih besar akan mengalir lewat kaki emitor dan kolektornya. Selanjutnya, pemakaian transistor dalam bidang teknik mesin. Yang pertama, sebagai pengganti kontak poin pada regulator tipe konvensional. Rangkaiannya seperti gambar di samping. Transistor pada regulator elektronik, sistem pengisian pada gambar di samping, digunakan sebagai pemutus atau penghubung arus ke kumparan rotor pada alternator. Kerja on dan off transistor ini untuk mengatur medan magnet pada kumparan tersebut. Next. Yang kedua, sebagai penguat sinyal. Sinyal tegangan yang dihasilkan oleh fototransistor yang lemah dikuatkan lagi oleh beberapa transistor, sehingga power transistor dapat aktif dan tidak aktif tergantung dari sinyal yang telah dikuatkan tersebut. Contoh rangkaiannya seperti gambar di samping. Yang ketiga, sebagai power transistor pada pengapian. Transistor pada rangkaian ini digunakan sebagai pemutus dan penghubung saklar. Arus pada kumparan primer coil, pengganti kontak, pemutus pada sistem pengapian konvensional. Transistor pada sistem pengapian elektronik. Yang keempat, sebagai rangkaian flip-flop atau multivibrator pada rangkaian sistem pengapian CDI. Flip-flop dua transistor merupakan rangkaian kombinasi dua transistor yang masing-masing bekerja sebagai saklar dan akan aktif secara bergantian terus-menerus. Karena rangkaian flip-flop dua transistor ini selalu memiliki dua keadaan yang berganti terus-menerus pada kedua transistor tersebut, maka rangkaian flip-flop dua transistor ini disebut sebagai astabil multivibrator atau stable multivibrator, atau disebut juga sebagai free running multivibrator. Ya, contoh transistor pada mesin. Yang pertama yaitu small signal transistor. Small signal transistor atau transistor sinyal kecil adalah suatu jenis transistor universal yang memiliki penguatan HFE 10 hingga 500 dan arus kolektor antara 80 mA
hingga 600 mah. Umumnya, transistor sinyal kecil hanya digunakan pada rangkaian yang menguatkan sinyal kecil. Bahkan juga transistor sinyal kecil sering digunakan sebagai saklar. Walaupun begitu, transistor yang satu ini memiliki efisiensi yang lebih baik dan ini mampu bekerja hingga 30 MHz. Yang kedua, small switching transistor. Small switching transistor atau untuk saklar arus kecil maupun merupakan transistor yang memiliki spesifikasi yang mirip dengan small signal transistor. Namun, apabila dibandingkan dengan transistor yang sebelumnya, small switching transistor memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi. Hal tersebutlah yang membuat small switching transistor sering digunakan untuk menjalankan pensaklaran elektronik. Yang ketiga, power transistor atau transistor daya tinggi merupakan transistor yang digunakan untuk penguat daya seperti penguat tegangan dan penguat arus. Power transistor dapat bekerja di arus yang tinggi sehingga menimbulkan panas pada saat bekerja. Oleh karena itu, power transistor dibuat dengan kemasan logam dan ditempelkan pendingin aluminium pada belakangnya. Ya, next. Yang keempat, high frequency transistor atau transistor frekuensi tinggi. Transistor jenis ini hanya digunakan untuk bekerja pada rangkaian frekuensi tinggi. Pada umumnya, high frequency transistor digunakan untuk radio, smartphone, dan televisi. Yang kelima, fototransistor atau transistor foto yang merupakan transistor dengan fungsi yang unik. Secara bentuk, transistor foto tidak jauh berbeda dengan transistor yang lainnya. Satu-satu yang membedakannya yaitu pada pinggiran yang terdapat kaca untuk dilalui cahaya. Ya, next. Fungsi transistor pada mesin. Fungsi transistor yang pertama yaitu sebagai saklar elektronik. Hal ini terjadi karena transistor dapat mengatur bias dari satu transistor ke transistor yang lain. Oleh karena itu, bisa didapatkan hubungan yang singkat antar kaki konektor. Yang kedua, penguat arus. Fungsi selanjutnya dari transistor yaitu penguat arus. Akan tetapi, untuk dapat menguatkan arus, transistor harus terbiasa pada tegangan yang konstan. Hal ini sangat diperlukan agar emitor yang keluar dengan tegangan yang besarnya tetap. Yang ketiga, driver motor DC. Fungsi terakhir dari transistor yaitu sebagai driver motor DC. Motor DC dapat on atau off apabila transistor dalam keadaan cut off. Selain itu, transistor juga berfungsi sebagai penentu arah putaran DC. Baik, itu tadi adalah pemaparan atau presentasi dari kelompok 9 mengenai penggunaan transistor dalam bidang teknik mesin. Kesimpulan, yang pertama, transistor merupakan kependekan dari transfer resistor, yang berarti pengubahan tahanan atau menjadikan bahan yang bukan penghantar menjadi penghantar pada keadaan tertentu. Yang kedua, transistor dapat berfungsi sebagai keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau BCT, atau tegangan inputnya atau FET, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Yang ketiga, pemakaian transistor dalam bidang teknik mesin diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengganti kontak point pada regulator tipe konvensional. Yang kedua, sebagai power transistor pada sistem pengapian. Yang ketiga, sebagai penguat sinyal. Dan yang keempat, transistor pada sistem pengapian elektronik. Nah,
Untuk kesimpulan yang keempat yaitu contoh transistor pada bidang mesin. Yang pertama small signal transistor, yang kedua small switching transistor, yang ketiga power transistor, dan yang keempat high frequency transistor, dan yang terakhir potato transistor. Dan yang kelima, fungsi transistor pada mesin yaitu sebagai saklar, sebagai penguat arus, dan sebagai driver motor DC. Demikian adalah sesi presentasi dan kesimpulan dari kelompok 9. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, selanjutnya Mas. Oke. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama dari kelompok 1 atas nama Fahmi Nurdiansah dengan NIM 52014210004 dengan pertanyaan bagaimana cara kerja sistem pengapian transistor pada mesin ketika mesin menyala. Baiklah, dari rekan-rekan kelompok 9, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih. Iya Mas. Nomor 1, pertanyaannya, bagaimana cara kerja sistem pengapian transistor pada mesin ketika mesin menyala? Ketika mesin mulai berputar, maka cam pada distributor akan membuka kontak platina. Ketika kontak platina terbuka, menyebabkan basis transistor tidak mendapat trigger. Arus yang mengalir pada kumparan primer coil tidak dapat mengalir menuju massa. Kemagnetan pada kumparan primer coil tidak dapat mengalir menuju ke massa kumparan sekunder coil. Hasil induksi elektromagnet dialirkan ke busi untuk pengapian. Siklus ini akan berulang ketika distributor berputar, yang menyebabkan kontak platina terbuka dan tertutup secara cepat untuk menghubungkan dan memutuskan trigger di basis transistor unit. Jadi itu cara kerja sistem pengapian transistor pada mesin ketika mesin menyala. Baik, terima kasih Saudara Akbar yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya lanjutkan untuk pertanyaan dari kelompok Huda. Kelompok 2 yaitu dari Saudara Nur Huda dengan NIM 52014210007 dengan pertanyaan yaitu mengapa bipolar junction transistor dikatakan sebagai transistor bipolar? Kepada rekan-rekan ke waktu dan tempat saya persilahkan. Pertanyaannya, mengapa bipolar junction transistor dikatakan sebagai transistor bipolar? Jadi, piranti 3 saluran yang terbuat dari bahan semikonduktor terkotori, dinamai dwi kutub karena operasinya menyertakan baik elektron maupun lubang elektron berlawanan dengan transistor ekatub seperti FET yang hanya menggunakan salah satu pembawa. Walaupun sebagian kecil dari arus transistor adalah pembawa mayoritas, hampir semua arus transistor adalah pembawa minoritas juga, sehingga BJD diklasifikasikan sebagai piranti pembawa minoritas. Jadi itu kenapa bipolar junction transistor dikatakan sebagai transistor bipolar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan ke pertanyaan yang ketiga yaitu dari kelompok 3 atas nama Chandra Adiwinarko dengan NIM 52014210010 dengan pertanyaan yaitu pada contoh transistor dalam bidang teknik mesin, apakah perbedaan antara transistor sinyal kecil dan transistor daya? Kepada rekan-rekan dari kelompok 9, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, perbedaan antara transistor sinyal kecil dan transistor daya yaitu transistor sinyal kecil itu jenis transistor universal yang memiliki penguatan HFE 10-500 dan arus kolektor antara 80 mAh hingga 600 mA, sedangkan
transistor daya itu transistor yang digunakan untuk penguat daya seperti penguat tegangan dan penguat arus. Baik, terima kasih Mas Fahmi sudah menjelaskan. Jadi perbedaannya yaitu transistor sinyal kecil itu jenis transistor universal yang memiliki penguatan kecil, sedangkan yang transistor daya itu transistor yang digunakan untuk penguat daya. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari kelompok 4 atas nama Zanuar dengan NIM 52014210117. Dengan pertanyaan, ada berapakah jenis transistor dalam bidang teknik mesin dan apa perbedaannya? Silahkan dari rekan-rekan kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Zanuar kelompok 4. Jenis transistor ada dua. Yang pertama yaitu transistor bipolar atau BJT. Transistor ini transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya adalah dua dan kata polar yang artinya adalah kutub. Transistor bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BJT yang kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Yang kedua, transistor efek medan atau field effect transistor. Transistor efek medan atau field effect transistor yang disingkat menjadi FET ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain ke terminal source. Transistor efek medan ini sering juga disebut transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja. Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole? Baik, itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan kelompok 4, yaitu jenis transistor dalam bidang teknik mesin ada dua, yaitu transistor bipolar atau BJT dan juga transistor efek medan atau bisa disebut juga dengan transistor unipolar. Baik, selanjutnya Mas. Berikut adalah pertanyaan dari kelompok 5 atas Saudara Krisna Triprasojo dengan NIM 52014210121 dengan pertanyaan yaitu apa perbedaan dari transistor bipolar dan field effect transistor atau transistor efek medan. Baik, untuk rekan-rekan silahkan dijawab, ini pertanyaan dari kelompok 5. Baik, izin masuk untuk menjawab kelompok 5. Apa perbedaan dari transistor bipolar dan field effect transistor? Transistor merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang paling sering digunakan dalam rangkaian elektronika. Baik rangkaian elektronika yang paling sederhana maupun rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks. Transistor pada umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti germanium, silikon, germanium arsenid. Secara umum, transistor dapat dibagi dua kelompok jenis, yaitu transistor bipolar dan flat transistor. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole pada kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi atau artinya dua dan kata polar artinya kutub. Transistor bipolar yang sering disebut juga singkatan BJT yang kepanjangan dari bipolar junction transistor. Sedangkan transistor efek medan atau flat transistor yang disingkat VET ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate G
untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain D ke terminal source S. Transistor efek Medan VET ini juga sering disebut sebagai transistor unipolar. Secara operasionalnya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja, apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole. Jenis-jenis transistor efek Medan, Fried efek transistor. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Gali. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 6. Saudara Muhammad Khairul Anam dengan NIM 52014210026 dengan pertanyaan yaitu jelaskan yang dimaksud terminal kolektor dan apa kegunaannya. Baik, kepada rekan-rekan silakan dijawab. Ya, silakan Mas Gali. Izin masuk untuk menjawab pertanyaan kelompok 6. Jelaskan apa yang dimaksud terminal kolektor dan apa kegunaannya. Jadi transistor itu terdapat 3 buah kaki atau yang sering disebut dengan terminal, yaitu pertama emitor, lalu basis, dan juga kolektor. Jika pada transistor tipe NPN, tegangan positif diberikan pada terminal kolektor untuk menghasilkan aliran arus dari kolektor ke emitor. Dalam transistor PNP, tegangan positif diberikan ke terminal emitor untuk menghasilkan aliran arus dari emitor ke kolektor. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Galih yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 7 atas nama Satrio Dewangga dengan NIM 52014210027 dengan pertanyaan sebutkan apa saja fungsi transistor dalam bidang otomotif. Silakan dari rekan-rekan. Izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Sebutkan apa saja fungsi transistor dalam bidang otomotif. Nah, aplikasi atau penggunaan transistor pada bidang otomotif bisa ditemukan dalam rangkaian sistem pengapian semi transistor maupun full transistor. Sistem tanda belok yang digunakan flasher tipe transistor, sistem pengisian yang digunakan pengaturan tegangan secara elektronik, dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 8 dari Mas Fatul Malik Al-Majid dengan NIM 52014210034 dengan pertanyaan pulsa igniter merupakan bagian dari sistem pengapian transistor yang fungsinya memberikan timing pengapian. Dengan maksudnya silakan untuk teman-teman menjawab. Izin menjawab Mas Gali. Ini maksud dari pulsa igniter merupakan bagian dari sistem pengapian transistor yang fungsinya memberikan timing pengapian. Di sini dimaksudkan yaitu pulsa igniter terdiri dari 2 komponen penting, yaitu rotor magnet. Terdapat tonjolan yang akan membuat perubahan yang signifikan dari gelombang atau sinyal yang dihasilkan oleh pick up coil karena perpotongan medan magnet yang lebih besar. Nah, sinyal ini kemudian dikirimkan untuk menjadi trigger pada basis transistor unit, sehingga transistor bisa meneruskan dan memutuskan arus listrik ke kumparan primer coil. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 10 dengan nama Mas Habibullah dengan NIM 52014210040 dengan pertanyaan bagaimana memanfaatkan transistor untuk memutuskan arus primer. Nah, untuk teman-teman dipersilakan untuk menjawab. Baik, akan saya jawab. Jadi, bagaimana memanfaatkan transistor untuk memutuskan arus primer? Nah, yang pertama, ini ada 2 kondisi. Yang pertama yaitu pada saat mesin mati, dan yang kedua ada pada saat mesin hidup. Yang pertama, pada saat mesin mati, pada saat kunci kontak on, arus mengalir menuju titik P. Besarnya tegangan pada titik ini yang diatur oleh pembagi tegangan R1 dan R2 berada di bawah tegangan basis yang diperlukan untuk mengaktifkan transistor melalui pick up coil. Hal ini menyebabkan transistor tidak aktif atau off selama engine mati sehingga tidak terjadi aliran arus pada kumparan primer coil. Dan yang kedua pada saat mesin hidup. Saat mesin hidup, rotor sinyal berputar mendekati pick up coil dan menyebabkan terjadinya pulsa tegangan AC pada pick up coil. Bila tegangan yang dihasilkan adalah positif, maka tegangan ini ditambahkan dengan tegangan yang terdapat pada titik P, sehingga tegangan di titik Q naik dan besarnya melebihi tegangan basis transistor. Adanya arus basis ini menyebabkan transistor menjadi aktif atau on,
sehingga kaki kolektor dan emitornya terhubung yang menyebabkan arus dari baterai mengalir ke kunci kontak, ke kumparan primer coil, dan ke kaki kolektor, ke emitor, kemudian ke massa. Aliran arus kumparan primer coil ini menyebabkan terjadinya medan magnet pada coil. Rotor selalu berputar, sehingga pada saat gigi rotor meninggalkan pickup coil, terjadi tegangan AC dengan polaritas berbeda atau negatif. Tegangan ini jika ditambahkan dengan tegangan yang terdapat dalam titik P menjadi tegangan yang besarnya di bawah tegangan kerja transistor. Akibatnya adalah transistor menjadi tidak aktif atau off, dan antara kaki kolektor dan emitor transistor menjadi tidak terhubung. Hal ini menyebabkan aliran arus primer dengan cepat berhenti dan medan magnet pada koil dengan cepat berubah atau kolaps. Perubahan garis gaya magnet dengan cepat ini menyebabkan terjadinya tegangan induksi pada kumparan sekunder. Tegangan tinggi ini diteruskan ke distributor dan dibagikan ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaan atau firing order. Berikut adalah jawaban terkait bagaimana memanfaatkan transistor untuk memutuskan arus primer. Terima kasih. Itu adalah tadi sesi diskusi dan tanya jawab sekaligus juga presentasi dari kelompok 9 terkait penggunaan transistor dalam bidang teknik mesin. Terima kasih, kita telah memasuki sesi terakhir yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup presentasi dan diskusi bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi dari kelompok 9 terkait penggunaan transistor dalam bidang teknik mesin. Saya mewakili kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.